Masya Allah, senang sekali hari ini setelah sekian purnama, setelah sekian lama dari sebelum Ramadan dan Syawal, akhirnya kita bisa ketemu lagi hari ini. Hakul yakin pertemuan kita hari ini telah ditulis dalam lauhul mahfuznya Allah, dan tentu Allah yang mengizinkan kita bertemu hari ini. Betul apa betul? Iya apa iya? Mohon maaf ya, sekuat apapun kita punya keinginan, tapi kalau Allah tidak mengizinkan, pasti tidak akan pernah bertemu dengan apa yang kita inginkan. Betul apa betul? Iya apa iya? Ini kita punya punya keinginan, tapi Allah tidak mengizinkan. Jadi atau tidak? Tidak. Kita nggak punya keinginan, tapi Allah mudahkan. Jadi atau tidak? Jadi. Maka mohon maaf, bukan semata-mata Bunda yang ingin datang ke tempat ini, bukan semata-mata Ahilman yang ingin datang ke tempat ini, bukan. Tapi perjumpaan kita pagi ini hakul yakin diinginkan oleh siapa? Allah. Maka di awal pertemuan tadi Ahilman sama-sama kita baca doa ya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu doa isinya apa Ustaz? Itu doa isinya agar kita minta sama Allah, agar setiap langkah kita menuju ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena rugi kalau Bunda melakukan sesuatu hanya sekedar kita yang mau. Rugi atau tidak? Rugi. Mohon maaf ya, kalau kita melakukan sesuatu dan ngejarnya hanya kepengennya kita, rugi atau tidak? Rugi. Kenapa Ustaz? Karena kebanyakan yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Betul? Yang kita inginkan itu kebanyakan tidak sesuai dengan kenyataan. Maka dalam hidup tolong catat ini. Dalam hidup tolong catat ini. Jangan terlalu mengedepankan apa yang kita mau, tapi belajarlah untuk selalu mengedepankan apa yang Allah mau. Status hari Rabu itu kita ulangi ya, makanya disiapin kameranya atuh. Beta diulangi di meni poho deui Ahilman kita di ngomong naon coba. Ulangi ya. Siap? Jangan terlalu mengedepankan apa yang kita mau, tapi belajarlah untuk selalu mengedepankan apa yang Allah mau. Ulangi. Satu lagi dapat piring gratis biasanya ini. Jangan terlalu mengedepankan apa yang kita mau, tapi belajarlah selalu mengedepankan apa yang Allah mau. Sekarang Ahilman tanya, Bunda, Teteh sayang, ngaji seperti ini Allah suka atau tidak? Silaturahim seperti ini Allah suka tidak? Kita berbuat baik dalam hidup Allah suka tidak? Suka. Maka Bunda jangan pernah merasa bahwa aku tuh ngelakuin sesuatu ya, tapi kok rasanya sia-sia gitu. Kalau sesuatu itu Allah senang, nggak usah merasa sia-sia. Contoh, Bunda taat sama suami, Allah senang tidak? Allah suka tidak? Karena Allah suka, Allah senang, maka sebagai istri Bunda taat sama suami, walaupun mungkin suami tidak ngebalas kebaikan kita.
Kan tidak sedikit ya di antara bunda yang ngerasa bahwa aku tuh udah berbuat baik, tapi kadang-kadang kebaikan aku nggak dihargai. Ada yang begitu nggak? Ada. Yang mana orangnya itu? Kita ngerasa udah berbuat baik, udah nyodorin satu kebaikan buat kita, tapi kok rasanya kayak nggak dibalas. Ingat ya, semua kebaikan yang kita lakukan dan kebaikan itu yang inginkan adalah Allah, maka balasannya bukan dari orang yang kita berbuat baik itu, tapi langsung dari Allah. Contoh, izin ya, kelihatan nggak? Kelihatan? Apa yang kelihatan? Papan tulis. Oke. Lebih penting papannya atau ahilmannya? Kalau ibu merasa papan lebih penting, saya mau pulang saja, karena ngerasa papan lebih penting mungkin ya. Hai, perhatikan ya, setiap kebaikan yang ibu lakukan, kebaikan ini memang diinginkan oleh Allah. Perhatikan, jadi kebaikannya diinginkan oleh Allah, maka nanti yang akan membalas siapa? Allah. Contoh ya, dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, kalau kita bagi dalam 3 bagian. Contoh, ada seorang anak. Seorang anak ketika dia berbuat baik kepada siapa? Orang tua. Misal, anak berbuat baik sama orang tua. Misal di sini orang tua. Maka kebaikan anak kepada orang tua itu yang langsung akan membalas siapa? Allah. Kalau kita sebagai anak berharap balasan kebaikannya semata-mata dari orang tua, maka siap-siap kecewa. Betul? Bunda udah ngerasa baik sama orang tua, tapi kenapa ya orang tua aku tuh kayak nggak paham aja gitu apa yang aku lakukan? Capek nggak? Catat ya, bukan orang tuamu yang nggak paham, tapi kamu yang nggak paham bahwa kebaikan seorang anak kepada orang tua yang balas siapa? Allah. Orang tua berbuat baik sama anak, Allah suka tidak? Orang tua berbuat baik sama anak, mendidiknya, membimbingnya, membesarkannya, menyekolahkannya, memberikan nafkah yang baik, Allah senang tidak? Ingat, kalau Allah senang, yang balas siapa nanti? Allah. Maka mohon izin, siapapun yang jadi orang tua yang hari ini ngerasa bahwa aku tuh udah banting tulang banting, kaki di kepala di kaki, udah ngerasa berbuat baik sama anakku, tapi anakku kenapa nggak ngerti terus ya dengan apa yang aku lakukan? Jangan pernah merasa bahwa kebaikanmu nggak dibalas, karena Allah tahu orang tua yang berbuat baik sama anak pasti dibalas sama orang tua, sama Allah dengan kebaikan itu. Kan sering bunda sakit hati gitu kan? Kenapa sih aku tuh udah berbuat baik sama anak aku, menikah-kia tehnya akhirnya teh. Ini anak orang tua ke anak. Sebaliknya sekarang, lanjut, suami istri. Misal kebaikan suami sama istri itu kebaikan, Allah suka tidak? Kalau suami sayang sama istri, Allah suka tidak? Allah senang tidak? Maka suami yang sayang sama istri, walaupun misalnya istri tidak mampu membalas kebaikan suami, nanti yang balas siapa? Istri taat sama suami, Allah suka tidak? Istri berpenampilan menenangkan bagi hati suami, istri yang begitu, Allah suka tidak? Istri yang ketika ditinggal mampu menjaga dirinya, Allah suka tidak? Istri yang mampu menerima pemberian suaminya, Allah suka tidak? Mau kemana? Ini anak saya ibu, jadi punten intermezzo sedikit ya. Jadi sekarang teh lagi banyak ikut keluarga saya teh, karena pekan depan mau ditinggal ayahnya berangkat haji ke Baitullah. Jadi ini udah hampir 2 hari diajak terus, kemarin ke Masjid Raya, terus sekarang ke Masjid Darussalam. Dan yang kedua, anak saya teh lagi seneng masjid.
Di setiap di mobil teh mana masjid, nanya wae masjid gitu. Jadi makanya sama Ahilman teh diajak keliling masjid gitu ya, karena lagi seneng lihat masjid. Jadi alhamdulillah. Itu juga ada istri saya, Bunda boleh berdiri sedikit ya biar kenal. Ini istri saya, alhamdulillah, boleh diri sedikit. Nah, ini saya. Istri saya mah pemalu, ya kadang malu-maluin ya. Ahilmannya yang malu-maluin. Istri saya mah kadang suka malu punya suami kayak Ustadz Hilman teh, karena mungkin banyak kurangnya. Makanya Bunda jangan berekspektasi berlebihan sama Ustadz Hilman, karena yang paling tahu tentang saya siapa? Istri saya gitu. Ahilman mah sekarang lagi kelihatan baik aja depan ibu-ibu, betul? Jadi biasa aja. Doain ya Bunda, mudah-mudahan rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah, mudah-mudahan dijaga dalam kebaikan ya. Udah itu aja lah hari ini mah ya. Suka sedih kalau bicara ke rumah tangga atau keluarga. Ulangi ya. Jadi kebaikan ini ya yang diinginkan oleh Allah, yang ngebalas siapa? Allah. Kebaikan ini namanya dalam bahasa Arab namanya ihsan. Apa namanya? Ihsan. Jadi kebaikan, yang kebaikan itu diinginkan oleh Allah, maka namanya apa? Ihsan. Dan kalau kebaikan itu ihsan, nanti yang balas siapa? Allah. Maka Bunda, ini prolog ya, prolog. Apapun yang hari ini kita hadirkan, niatin buat siapa? Allah. Niatin di jalan siapa? Allah. Karena siapa? Untuk siapa? Hanya bergantung ke Allah, yang tidak akan pernah ada sakit hati dalam diri kita. Makanya sering Ahilman sampaikan, kenapa ya hidup Bunda teh sering ngerasain sakit hati? Pertanyaannya adalah simpel. Kepada siapa selama ini engkau menyandarkan perasaanmu? Kalau engkau menyandarkan perasaanmu sama manusia, maka siap-siap. Manusia itu memang berpotensi menyakiti hati kita, betul? Makanya punten, kalau ada yang bilang gini, aku tuh disakiti sama dia. Shh, tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Status hari Kamis malam Jumat itu tuh. Tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Setuju nggak kira-kira? Setuju nggak? Kenapa bisa bilang begitu? Iya. Dan kita nggak akan bisa mengendalikan perasaan orang lain, betul? Kita nggak akan bisa mengendalikan sikap orang lain ke kita. Yang bisa kita kendalikan siapa? Diri kita, betul? Ibaratnya kita tidak akan bisa menenangkan badai yang datang. Kita hanya bisa melatih tubuh kita untuk berenang, sehingga ketika badai itu datang, kita bisa melewati sederas apa badai yang datang kepada kita. Maka ini rumus, bergantung ke Allah, berharap ke Allah, deketin Allah, maka insya Allah ya, siapa yang ngedeketin Allah, maka Allah akan dekat sama dia. Siapa yang ngelakuin sesuatu yang Allah suka, maka Allah pun akan suka dengan apa yang dia lakukan. Dan Bunda, puncak tertinggi nikmat dalam hidup apa? Saat seorang hamba itu disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi, puncak tertinggi nikmat seorang hamba itu adalah ketika seorang hamba itu disayang sama siapa? Allah. Sekarang Ahilman tanya, Bunda bisa ngaji hari ini karena Bunda disayang sama siapa? Yang sayang kita siapa? Kenapa ya Bunda teh mau ngaji pagi ini? Padahal ngerasa mohon maaf ya, mohon maaf. Kalau bicara amal sedikit, kalau bicara dosa banyak, betul? Kalau bicara sibuk, iya mah tuh wajah sok sibuk semua. Kalau bicara banyak alasan, tapi coba, tapi kenapa kok pengen ngaji ya, pengen berangkat ngaji? Ingat, ini yang sayang siapa? Allah.
Coba Ahilman mau tanya, siapa yang baru pertama kali lihat Ahilman langsung? Ya Allah, kamana waya tuh ari teh. Ini ayo nepek ayo. Ini coba, ini yang baru pertama, izin, yang baru ada yang baru pertama. Sok, mana acung yang baru pertama? Oke. Yang baru pertama kali lihat langsung, pernah lihat sebelumnya di TV pernah? Di YouTube, di TikTok ada. Ini yang baru pertama kali ya, ada. Nah, lebih cakep asli apa videonya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini harus dipastikan dulu, bisa ada fitnah di antara kita. Sieun ayeuna ngarewas kieu, eta Ahilman teh nya kitunya dengan sieun ayeuna kitu gitu, jadi dipastikan. Tapi si rata-rata bilangnya lebih cakep asli, alhamdulillahnya. Ngan tadi teh hidung harewos temennya yang baru datang, eta Ustadz Hilman teh kasepnya alhamdulillah. Ngan sayangnya hanya kal naon penek cenah memberikan hati teh nyeri gitu, nyeri hati sebenarnya. Tapi tenang naon dah, ibu-ibu mau menghina saya juga nggak akan ngaruh, betul? Mau muji saya juga nggak akan ngaruh, betul? Kita dihina seluruh dunia belum tentu hina di hadapan Allah. Kita dipuji seluruh dunia belum tentu mulia di hadapan Allah, betul? Yang penting mah penilaian Allah itu. Makanya Bunda datang ke sini sok lurusin niatnya, bukan karena yang lain, bukan. Kan pasti ya yang baru ngaji mah merenan, ada yang di Cibir mungkin, ada nggak? Ada. Bunda bikin status misalnya pagi ini, bikin status, ada yang komen, Allah ngaji kemana tuh? Mungkin ya Bunda yang jarang ngaji tiba-tiba ngaji, kaget nggak? Orang yang ngelihat kita nggak pernah ngaji tiba-tiba ngaji, kaget nggak? Kan pasti orang tuh mencibir-cibir kita. Bunda bikin status, alhamdulillah bisa ngaji sama Ahilman Fauzi. Tata Instagram follow-nya. Bisa ngaji sama Ahilman Fauzi. Kan orang yang jarang ngaji tahu kita mah ngerasa ngaji diomongkan, ria kan gitu kan. Apa sikap kita seperti itu? Bunda pasti akan gelisah, posting jangan ya, posting jangan Kalau Bunda udah posting kemudian dihapus lagi gara-gara Bunda takut komentar orang lain, itu ria. Saya ulangi, kan ria itu ingin dilihat oleh siapa? Orang lain. Sekarang Bunda posting ingin dilihat orang, namanya apa? Ria. Sekarang Bunda menghapuskan postingan padahal itu baik karena takut dikomen sama orang, itu namanya apa? Berarti ria juga kan? Karena menghapusnya takut karena siapa? Orang. Sama kayak orang begini, posting, pas di posting teh nggak ada yang like, nggak ada yang komen. Itu mananya nu like teh Allah wae. Nu komen asal Allah komen wae. Ngeus saja nggak ada yang like, nggak ada yang komen, dihapus sih kemudian teh. Ngehapusnya itu karena nggak ada yang like, yang komen, nah itu ria. Jadi kumaha tuh Ustad? Ikhlas mah dipuji nggak dipuji jalan terus, betul? Setuju tidak? Sedikit banyak jalan terus, betul? Nah itu namanya ikhlas. Ikhlas memang hese. Ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas. Namanya surat Al-Ikhlas tapi tidak ada kata-kata jelas. Sok Al-Ikhlas ada nggak kata-kata ikhlas? Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Namanya surat apa? Ada kalimat ikhlas? Itulah ikhlas. Ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas. Maka kalau ada orang yang bilang ibu mah ikhlas, berarti eta teh tidak ikhlas. Ibu mah udah ikhlas, berarti itu teh belum.
sama kayak begini. Ini bukan sombong ya, tapi apa? Jadi kumaha, ya sudah, bunda jalan dihina dipuji nggak ada urusan. Maka hari ini kita dikasih izin sama Allah untuk bisa berbuat baik, betul? Mudah-mudahan ya bunda ya, langkah bunda kesini menghapuskan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan duduknya mengangkat derajat kita. Ahilman lihat ini wajahnya hampir sama semua. Ini kelihatan wajahnya ada 3 kesamaan yang Ahilman lihat. Yang pertama, ini teh wajah banyak dosa kelihatan. Ya jangan tersinggung karena manusia banyaknya dosa, betul? Hati-hati, merasa tidak punya dosa teh dosa. Setuju? Jadi kalau bunda ditanya siapa yang paling banyak dosa, jawab saya. Siapa yang paling banyak dosa? Siapa yang paling banyak salah? Siapa yang sering berbuat maksiat? Saya. Yang paling banyak dosa teh saya. Hanya Allah nutupin aib-aib kita sehingga nggak kelihatan kalau kita banyak dosa. Makanya kalau ada orang yang menghina kita, biasa aja, dan ternyata kenyataannya lebih parah daripada yang dikasih tahu orang lain, betul? Kata orang teh, si eta mah banyak bicara, cek ibu teh, nggak apa-apa, dia nggak tahu kalau kita banyak hutang. Iya, disebut banyak bicara mah ya biasa aja. Dia mah banyak pura-pura, nggak apa-apa, dia teh nggak tahu kalau kita banyak hitut di depan suami kita, kan tidak ada yang tahu. Jadi kadang-kadang yang orang lain hina ke kita, kita kenyataannya lebih apa? Lebih hina dibanding yang dihina, betul? Maka hati-hati, semua yang datang ngaji bukan berarti udah soleh, justru karena kita banyak salah jadi kita ingin jadi orang soleh. Setuju? Makanya sering Ahilman sampaikan, jangan merasa soleh, harus merasa salah. Karena merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh. Status hari Jumat itu tuh. Ulangi. Sok disiapin kameranya, sok disiapin. Jangan merasa soleh, harus merasa salah. Karena merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh. Jelas? Jangan merasa soleh, harus merasa salah. Karena merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh. Kalau ibu ngerasa soleh, salah. Tapi kalau ibu ngerasa salah, insya Allah soleh. Maka orang yang ngerasa banyak dosa gak akan ada sombong, gak akan ada lihat aib orang lain, gak peduli sama aib orang teh. Kenapa? Karena aib dia lebih banyak dibanding aib orang lain, betul? Ibu tuh lebih soleh nanti pulang ngaji, gak akan tambah belagu gitu. Kan ada ya orang tambah ngaji jadi tambah belagu, ada nggak? Nah itu yang salah, itu yang salah. Ada ibu pulang talim ngobrol sama temennya, Ceidah naon Ceidah, kita mah alhamdulillah ya bisa ngaji ya, kita mah insya Allah ahli surganya cenya, insya Allah kita. Jadi bunda tuh mendengar rasa ahli surga habis ngaji teh, ketemu sama teman yang lain, tiba-tiba bunda ketemu sama yang gak ngaji. Kata bunda teh, Ceidah tuh lihat saha cetuti cetuti mantara ngaji, diajak ngaji teh meni banyak alasannya. Cetuti mah kalau senam jumba semangat cetuti. Kalau ngaji enggak kayak kita mah semangat ujian, kita mah luar biasa. Kita mah hujan datang, jauh datang, kita mah kan ahli surga ya. Hati-hati. Kalau ada yang seperti itu, mohon maaf, gagal ngajinya. Betul? Kita teh nggak tahu, jangan-jangan cetuti punya amalan tersembunyi yang kita nggak tahu. Apa amalan tersembunyinya? Itu sembunyi-sembunyi senam jumba cetuti mah. Kita nggak tahu.
Cetuti mah punya amalan. Apa amalannya teh? Ternyata Cetuti setiap pagi selalu infak sodakoh dengan mobile banking yang dia punya. Setiap pagi 1.000, 20.000, 100.000. Wah, Cetuti daripada kita setiap ada infak lewat pura-pura tidur, setiap diajak sodakoh cari alasan. Jangan-jangan dia punya amalan tersembunyi yang kita nggak tahu. Maka hati-hati, jangan merasa soleh, harus merasa. Jadi pulang dari sini tuh makin merunduk ya. Kata orang tadi disebut, kamu mah begini. Iya, aku mah memang bodoh, nggak tahu apa-apa. Ngaji teh dapat apa? Dapat selfie. Aku mah ngaji teh alhamdulillah. Ngaji teh dapat apa? Nggak usah, dijelaskan dia susah atuh. Kalau orang udah benci sama kita, dijelasin, ngerti nggak? Yang ada makin mencibir. Kamu mah ngaji nggak ada bedanya, sama, cuma memperbaiki casing aja. Benar ucapan kamu. Buat apa kita membela diri? Betul? Yang kedua, izin. Ahilman lihat ini wajahnya sama semua. Ini wajahnya camat semua. Camat calon mati. Jangan tersinggung karena wajah-wajah ibu wajah yang akan mati. Betul? Sakit hati tidak? Tidak. Karena mati mah pasti. Betul? Cuma kita nggak tahu waktunya saja. Bisa jadi ibu-ibu duluan, ahilman belakangan, bisa. Atau dibalik, ahilman belakangan ya. Ibu-ibu duluan. Jadi yang duluan siapa? Ibu-ibu ya. Dan Allah juga tahu atuh ya. Yang masih dibutuhkan umatnya ibu-ibu atau ahilman. Iya. Jadi Allah juga tahu ya. Mungkin ibu-ibu duluan dibanding ahilman duluan ya. Jadi eta ngalewat biasanya. Yang ketiga, izin ya, ahilman teh lihat ini wajahnya sama semua, kelihatan wajah banyak masalah ya. Wajah banyak apa? Masalah. Satu, wajah banyak apa? Dosa. Dua, wajah banyak apa? Calon mati. Tiga, wajah apa? Banyak masalah. Betul? Termasuk kalau bicara banyak masalah, wajar atau tidak? Wajar atau tidak? Hidup mah tempatnya masalah, setuju? Dari masalah itulah seringkali ada yang membuat kita dengan masalah jadi sedih. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Kenapa Bunda sedih dengan masalah? Halo? Wahai yang bermasalah tolong jawab ya ini. Kan kata Ustadz tadi teh Bunda ditanya, ini wajah banyak masalah, setuju atau tidak? Kalau Bunda nggak setuju boleh bilang enggak Ustadz. Coba kita punya masalah tidak? Punya. Kata ahilman, ciri orang hidup itu pasti punya masalah. Karena ciri orang hidup itu pasti punya masalah. Kalau nggak mau punya masalah jangan. Alias, oke, Bunda masih mau hidup atau udah mau mati? Halo, Bunda masih mau hidup atau sudah mau mati? Bunda udah mau mati, sok ke dia anu bade maut ayeuna mangga di dia, sok dicarikeun di dia. Kan Bunda teh masih mau hidup, betul? Kalau masih mau hidup berarti harus siap punya apa? Masalah. Sekarang pertanyaannya, yang namanya masalah itu, kalau ada masalah yang datang sama kita, seringkali yang salah masalahnya atau sikapnya? Yang salah masalahnya atau sikapnya? Gini gampangnya, Bunda ikut ujian ya, dikasih soal, hasilnya tidak lulus, kira-kira yang salah soalnya atau jawabannya? Atau yang salah gurunya jangan-jangan ini? Kalau Bunda ikut ujian, ada soal, yang salah soal atau jawaban? Oke. Bunda punya masalah, yang salah masalahnya atau sikapnya? Oke. Berarti Bunda, kalau hidup ini, punten,
Di antara cirinya akan dikasih masalah, berarti yang paling penting dari masalah apa? Sikap. Nah pertanyaannya, ini sikap itu yang mengusahakan siapa? Kita, betul? Tapi ini semua datang, ada yang mengendalikan tentunya. Siapa? Allah. Kan gitu. Karena tidak mungkin ada satu hal pun yang terjadi dalam dirimu kecuali Allah yang menentukannya. Semua. Tapi ingat, ini semua tidak diundang begitu saja. Pasti ada yang ngundang. Siapa yang ngundang? Sikap kita. Jadi sikap kita yang ngundang ada masalah, maka nanti sikap kita pun yang bisa meredakan masalah. Cuman bedanya, mohon maaf, bedanya kalau bunda menyikapinya terlalu mengedepankan kemampuan kita, maka kita akan lemah dibuatnya. Maka nanti ujungnya apa? Sedih. Betul nggak? Gelisah, kecewa, nauzubillah, stres, frustasi, bunuh diri, dan seterusnya. Karena sikapnya salah. Apa yang membuat sikapnya salah? Karena ketika bersikap tidak melibatkan siapa? Contoh, satu kali ada cerita ini, seorang ibu nyuruh anaknya untuk naik ke sebuah ketinggian, tapi si anak itu masih kecil. Jadi anaknya masih kecil, si ibu minta, nak kamu naik ke tempat yang lebih tinggi. Kemudian anaknya menjawab, ibu, aku kan masih kecil, tidak mungkin bisa naik ke ketinggian itu. Kata ibunya, pakai kemampuanmu. Kamu punya kaki, pakai kakimu. Kamu punya tangan, kalau bisa pakai tanganmu. Kamu punya kemampuan lain, pakai. Maka anak itu singkat cerita usaha. Tapi udah diusahakan, nggak bisa. Kakinya nggak mampu, tangannya nggak mampu, tubuhnya nggak mampu. Anaknya bilang, ma, bu, nggak bisa. Kata ibunya, bisa. Kata anaknya, nggak bisa. Kata ibunya, bisa. Udah apa yang kamu lakukan? Aku udah pakai kaki, kakiku nggak kuat. Aku udah pakai tangan, tanganku nggak kuat. Aku udah pakai tubuh, tubuhku nggak kuat. Sampai ibunya bilang begini, ada satu yang kamu belum lakukan, yang bisa membuatmu mampu mencapai ketinggian yang ibu kasih itu. Kira-kira apa? Kira-kira apa? Jadi semua udah, tapi ada satu yang kata ibunya belum kamu lakukan. Apa kira-kira? Hah? Doa. Ya Allah, hoyong naik kadinya ya Allah. Gitu maksudnya. Coba ini logika dulu ya, logika dulu ya. Belum bicara ukhrawinya belum. Ini logika dulu. Kira-kira apa jawaban logikanya? Yang kata ibunya, ada satu yang belum kamu lakukan, yang membuat kamu tuh bakal bisa sebenarnya. Apa kira-kira? Pakai tangga, oke. Pakai usaha, oke. Apa lagi? Semua udah. Pakai tangga nggak mungkin, masih kecil, gimana bawa tangganya? Betul? Betul? Udah semua. Kata si ibu, hanya ada satu yang belum kamu lakukan, dan kamu bisa lakukan itu, nak. Apa kata anaknya? Kamu nggak minta tolong sama ibu. Kan ibu yang nyuruh kamu naik ke sana. Kan ibu yang minta kamu naik ke sana. Kamu udah pakai kemampuanmu, kamu udah pakai kakimu, kamu udah pakai tanganmu, kamu udah pakai semua yang kamu punya. Nyatanya kamu nggak bisa, nak. Berarti
Ada satu yang belum kamu punya. Apa? Kamu nggak minta tolong sama ibu, padahal yang nyuruh kamu ke sana siapa? Oke. Sekarang Bunda punya masalah. Punya masalah? Halo. Punya masalah? Ada yang lagi sedih? Ada yang lagi terluka? Ada yang ngerasa lagi disakiti sama suaminya? Ada? Aman berarti. Ada nggak? Tolong jujur, ini wajah-wajah terzolimi kelihatannya ini. Ada yang lagi ditipu usahanya? Ada yang lagi dihina sama temennya? Ada yang lagi ngerasa putus asa sama orang tuanya? Ada yang lagi ngerasa berat sama anaknya? Ada. Bunda udah ngelakuin semua, udah. Kalau boleh Ahilman sampaikan, ada satu yang membuatmu gak akan pernah sedih. Ketika kamu paham bahwa setelah semuanya tak ada artinya dan tak bisa menolongmu, maka sudah saatnya Allah, karena Allah yang merencanakan itu, datang kepada dirimu. Betul? Sok Bunda buka surat Al-Hadid ayat 20, ayat 21, ayat 22, ayat 23. Masya Allah. Surat apa? Al-Hadid ayat 20, ayat 21, ayat 22, ayat 23. Sampai sini jelas atau tidak? Sampai sini jelas atau tidak? Jelas ya. Jadi kalau hidup itu pasti punya ya. Kalau hidup itu pasti akan ditimpa dengan persoalan, dengan masalah. Dari masalah itu nanti yang menentukan adalah sikap kita. Ya, ada orang yang bersikapnya dengan sedih, dengan merasa terluka, dengan merasa kondisinya luar biasa, sangat sulit keadaannya. Ahilman ingin sadarkan Bunda dengan firman Allah di surat Al-Hadid, surat ke-57, ayat 20, 21, 22, 23. Sudah ketemu? Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di ayat ke-20 Allah memberikan keterangan kepada kita untuk bisa memahami kehidupan dunia yang sedang kita jalani. Apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Lihat, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Bunda, dunia ini apa? Permainan dan senda gurau. Bunda ini kalau main terus ada bosennya apa enggak? Kalau main terus, yang namanya main itu menang terus atau ada kalahnya? Kalau main terus, ya main terus, ada capeknya apa enggak? Dunia itu permainan. Ada masa-masa Bunda ngejar sesuatu, ada masa-masa Bunda kehilangan sesuatu. Betul? Kadang dibahagiakan, kadang disedihkan. Kadang Bunda dapat sesuatu yang Bunda inginkan, kadang pun Bunda kehilangan apa yang Bunda dapatkan sebelumnya. Dunia bukan hanya permainan, tapi dunia juga senda gurau. Apa itu senda gurau? Bercanda. Yang namanya bercanda itu serius apa enggak sih? Yang namanya bercanda itu serius apa enggak? Ya enggak. Nah sekarang pertanyaannya,
Kenapa terlalu serius ngurusin yang bercanda? Halo? Padahal yang bilang bercanda itu siapa? Allah. Hilman, dunia ini cuma tempat bercanda, senda gurau, permainan. Apa permainannya? Lihat, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak-anak keturunan. Gitu, senang. Namanya permainan, disenengin. Dikasih harta buat nyenengin kita, betul? Dikasih anak buat nyenengin kita. Dikasih suami buat nyenengin kita, dikasih usaha dagang buat nyenengin kita, dikasih besti circle buat nyenengin kita. Ini buat nyenengin kita. Makanya boleh nggak kita senang? Boleh nggak? Dapat harta senang boleh? Punya perhiasan senang boleh? Untung dagang senang boleh? Punya keluarga yang baik senang boleh? Boleh. Memang dunia tempatnya. Tapi ingat, lanjut kalimatnya. Kamathali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfaran thumma yakunu khutama. Masya Allah. Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Rumus. Bunda sayang, kalau kita senang sama sesuatu dan senangnya kita lupa sama Allah, maka biasanya yang bunda senang itu akan menyakiti kita pada akhirnya. Makanya Kak, Allah itu nguji kita dengan apa yang kita cintai. Seperti tanaman, bunda nanam dikasih air gitu, nanti membuncah, ketemu satu titik, di mana titik itu akan membuat bunda sakit dengan keadaan yang bunda cintai. Berarti yang salah siapa Ustadz? Yang salah kita. Kita nganggapnya serius, padahal yang kemarin itu apa? Bercanda. Kita terlalu dalam, padahal selama ini apa? Permainan. Sehingga Allah lupakan kita tuh. Kita dibikin jadi hilap dengan keadaan itu. Sampai pada akhirnya apa? Wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kemudian setelah tanaman itu hancur dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Lihat bunda, waktu dikasih kesenangan senang, oke. Dikasih kesedihan sedih, oke. Pertanyaannya, banyak orang yang lebih sering tertipu dengan ujian kesenangan daripada ujian kesedihan. Betul apa betul? Iya apa iya? Dia lupa saat dia senang sebenarnya dia sedang diuji. Maka saat dia lupa dengan keadaan itu, nanti dia akan terpuruk keadaannya tuh, jadi sedih. Makanya perhatikan, hampir semua yang menyedihkan tadi, yang bikin bunda sedih, coba yang hampir membuat bunda sedih awalnya yang membuat bunda senang. Saya ulangi ya, kita cross check sama-sama. Biasanya yang membuat bunda hari ini sedih, biasanya sebelumnya membuat kita, betul? So, bunda senang, misal senang ketika berumah tangga, senang, oke. Senang sama suami. Halo, ini contoh nih. Senang kan? Senang. Punya anak? Senang. Punya apa lagi? Punya apa? Pekerjaan. Oke. Punya harta? Senang? Oke. Punya apa lagi? Persahabatan, teman-teman, sahabat. Senang?
Lihat, ini bunda tanam, bunda tanam, bunda tanam, bunda tanam, bunda tanam, bikin senang. Tapi biasanya ini juga lah yang nanti akan membuat kita sedih. Bukan kata Ahilman, kata siapa? Lanjut ayat selanjutnya, perhatikan. Jadi dunia itu permainan dan senda gurau. Maka perintahnya apa? Masya Allah, sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard. Maka dengan kesenangan yang dikasih itu, berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang, ya, uiddat lilladzina amanu billahi wa rasulih, disiapkan bagi orang beriman dan orang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha, yang diberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Wallahu dzul fadlil adzim, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Rumus, bunda, kalau bunda dapat kesenangan ini, tapi kesenangan ini nggak bikin bunda makin dekat ke Allah, lihat, maka nanti kesenangan ini akan berubah menjadi sesuatu yang menghancurkan untuk kita. Saya ulangi, ini yang ngasih kesenangan siapa? Allah. Berarti rumusnya, jika kesenangan ini akan menjadi kesenangan yang sangat menyenangkan bagi kita, ini rumusnya, berarti harus menjadikan kesenangan ini untuk tambah dekat sama siapa? Tapi ingat kata Allah, hambaku, jika kamu pernah aku kasih sesuatu yang bikin kamu senang, tapi dengan senangnya itu tidak membuatmu makin dekat ke Allah, maka siap-siap, maka kesenanganmu itu yang akan menjadi asbab engkau mendapatkan masalah yang menyedihkanmu dari apa yang senang sebelumnya untuk dirimu. Bukan kata Ahilman, kata siapa? Sekarang bunda izin, bunda punya keluarga, pertanyaannya, apakah dengan keluarga itu membuat keluarga itu makin dekat dengan Allah atau jauh dari Allah? Kalau makin dekat dengan Allah maka ada kebaikan, tapi mohon maaf, kalau ada satu hal yang membuat keluarga itu jauh dari Allah, maka siap-siap akan diuji dengan keadaan itu. Dikecewakan, disakiti, dikhianati gitu. Ibaratnya begini, kan begini ya bunda, kalau kita buat segitiga ya, ini Allah, ini suami, ini istri. Lihat, suami istri akan makin dekat kalau masing-masing mendekat ke Allah tuh, ini ya kan, jaraknya makin dekat. Tapi kalau keadaannya istrinya jauh dari Allah, suaminya jauh dari Allah, yang ada makin jauh, maka ujungnya istri ngerasa dikecewakan oleh suami. Bilangnya gimana? Suamiku nggak ngerti Ustaz. Lupa, harusnya dia jangan ngejar ke sini, salah. Ngejarnya kemana? Ke Allah. Jelas tidak? Jelas tidak? Keluarga punya masalah, kan kadang-kadang masing-masing saling nuntut kan, suami nuntut ke istri, istri nuntut ke suami, saling nuntut. Dia lupa di tengahnya ada siapa? Ada Allah. Kalau ini saling nuntut, suami nggak terima, apa yang salah bukan saya, yang suami nuntut ke istri, kamu nggak lupa. Harusnya jangan saling nuntut di sini, mintanya ke Allah, biar Allah yang melembutkan hati masing-masing di antara keduanya. Jelas tidak? Oke, yang lain, anak sama kayak gini, orang tua anak Allah. Bunda kalau ke anak nuntut ke siapa? Ke anak. Nah, kamu tuh ngertiin mama tuh capek ngandung kamu, melahirkan kamu.
Kata anaknya, suruh siapa? Anak kita manusia bukan? Anak kita manusia bukan? Bisa nggak dia jawab gitu? Bisa nggak? Bunda bilang, mama teh capek. Kata anaknya apa? Emang aku nggak capek? Mama teh nganterin kamu, nyekolahin kamu. Kata anaknya, mama teh capek. Harga diri mama dikemanakan. Kata anak, berapa harganya? Capek. Bunda teh lupa. Ini yang nyiptain anak siapa? Yang ngasih hati anak kita siapa? Yang nguatinnya siapa? Kenapa kita lebih banyak nuntut pada makhluk daripada kita minta sama Allah yang menggerakkan hati makhluknya? Betul? Stres kalau begitu. Betul? Usaha, bunda punya harta. So, bunda pernah di titik punya segalanya, habis. Biasanya kita seringkali menyalahkan keadaan. Aku teh bangkrut begini. Shh, stop. Satu jawabannya, jauh dari Allah udah. Makin sibuk mencari alasan, makin sibuk dengan segala kebencian yang ada. Coba kalau aku nggak gini, coba. Shh. Lihat ayat selanjutnya. Siapa? Orang yang segera minta ampun kepada Allah dan mengejar surganya Allah. Makanya bunda catat, kalau dengan semua kesedihan kita, dengan urusan hidup kita mampu membuat Allah mengampuni dosa kita, bunda mau atau tidak? Mau atau tidak? Bunda diuji sama suami yang nyakitin kita, jika itu mampu menghapuskan dosa kita, ridho tidak? Bunda diuji sama anak-anak yang luar biasa, tapi dengan ujian itu mampu menghapuskan dosa-dosa kita jadi orang tua, bunda mau atau tidak? Bunda kehilangan harta, kehilangan semua, tapi dengan keadaan itu mampu menghapuskan dosa kita di hadapan Allah, mau atau tidak? Mau? Pilih. Bunda bahagia di dunia tapi masuk neraka, atau bunda ngalamin sakit, ngalamin sedih gitu ya, nggak usah banyak-banyak ya, dikit aja ya Allah lah gitu, tapi nantinya masuk surga, mau atau tidak? Maunya tuh bahagia dunia, maunya tuh nanti tuh masuk surga gitu. Di ayat ini dijelasin banyak orang yang ketipu. Iya enggak? Ketipu kita tuh dengan dunia tuh, ketipu. Makanya kadang-kadang ujiannya datang dari dunia itu sampai titik kemudian kita dapat musibah. Lanjut ayat 22-nya, perhatikan ini. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Perhatikan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Setiap musibah yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menghadirkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi ternyata bunda, Allah ngasih mainan sama kita tuh. Ngasih mainan tuh, ngasih mainan keluarga gitu kira-kira, ngasih mainan harta, ngasih mainan kesenangan lah dunia gitu. Ini kira-kira nih hambaku pas dikasih kesenangan ini tuh kira-kira gimana nih? Ngedeket ke Allah atau jauh dari Allah? Kalau kemudian dia melenceng jauh dari Allah, maka nanti Allah kasih caranya untuk apa?
untuk nyembuhin apa yang dia salah itu. Biar apa Ustaz? Ya biar dia diuji tuh biar dia sadar, biar diuji tuh biar dia tuh tahu diri. Mana Ustaz jawabannya? Lanjut ayat 23-nya. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri gitu. Jadi kayak gitu caranya, dikasih diambil lagi, setelah ini dikasih lagi, nanti diambil lagi. Itu hidup. Makanya sekarang pertanyaannya, Bunda, waktu dikasih bahagia seneng nggak? Waktu dikasih bahagia nerima nggak? Pertanyaannya, kenapa saat sekarang kita dikasih sedih nggak nerima? Padahal dua-duanya sama dari siapa? Halo, jelas tidak? Waktu dikasih bahagia, nerima, senang. Tapi waktu dikasih sedih, kenapa nggak nerima? Apa jawabannya? Lupa sama siapa? Allah. Padahal yang ngasih sedih pun ini siapa? Kenapa Allah kemarin bahagiain saya? Kenapa Allah sekarang nyedihin saya? Tuh jawabannya. Biar kamu nggak sombong waktu kamu dikasih banyak, dan biar kamu juga nggak luput sama aku saat kamu lagi susah. Itu maunya siapa? Allah. Kalau semua maunya Allah, maka jelas la tahzan innallaha, jangan sedih, Allah bersama kita. Betul? Itu kan ayatnya ada di surat At-Taubah ayat 40. Itu asbabun nuzulnya turun ketika baginda Nabi sama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, iya kan, lagi di Gua Thur, lagi bersembunyi dari kejaran orang kafir Quraisy kan. Betul? Ini baginda Nabi mau hijrah ke kota Madinah, itu kan bersembunyi di Gua Thur, lagi diam. Sampai singkat cerita itu sudah mentok. Kata Abu Bakar tuh kira-kira begini kalimatnya, ya Rasul, itu di luar udah banyak orang kafir Quraisy itu. Ini juga udah banyak binatang di sini. Sampai dikisahkan ada ular kan yang mematok kakinya siapa? Abu Bakar waktu itu. Karena Abu Bakar menggantikan kakinya Nabi yang mau dipatok. Ini udah mentok, ini gimana ini? Keluar, ketangkap, di dalam gua terus banyak binatang. Kira-kira begitu kan? Turun ayat ini. Apa kata Nabi? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ini kan kalau kira-kira begini ngomongan sama kita teman berdua nih, Besti, kira-kira gitu ngobrolnya nih. Ini gimana? Ini mentok ini. Misalnya diuji sama keluarganya, ini saya mau pisah, tapi anak-anak gimana? Gitu kira-kira tuh. Tapi dilanjutin udah sakit hati, gitu kan? Dilanjutin udah nggak bisa, ninggalin juga bingung. Ini gimana? Apa ucapan kita sama dia? Apa jawabannya? Mendingan pisah aja. Tenang, kamu teh masih punya yang lain. Itu salah. Ini belajar dari ayat ini. Kalau lagi dikasih masalah begitu, apa jawabannya? La tahzan innallaha ma'ana. Betul? Setan kan berbisik, udah cerai aja, udah pisah aja. Kamu berhak bahagia, bisa bahagia. Kamu masih cantik, badan kamu bagus. Tidak, itu kan setan maunya begitu, iya enggak? Lupa kita punya siapa?
Allah. Kalau kita jawabannya la tahzan innallaha ma'ana, itu kan suamimu. Yang nyiptain siapa? Allah. Yang menggerakin hatinya siapa? Allah. Yang ngelembutin hatinya siapa? Allah. Tapi kan gimana Ustaz? Ada Allah. La tahzan innallaha. Coba, bisa nggak kita bilang begitu tuh? Jangan sedih, ada Allah bersama kita. Ustadz, itu kalimat enak ya diucapin Ustadz. Enak ya diucapin. Emang enak, tapi susah dilakukan. Betul? Makanya diulang-ulang. Jadi tidak mungkin ada sesuatu apapun yang terjadi dalam hidupmu kecuali yang ngatur siapa? Nah sekarang kalau sikap kita sedih, stres, frustasi dengan keadaan Allah jugalah yang merencanakan itu, Allah jugalah yang menakdirkan itu, kenapa kamu harus marah dengan keadaan itu? Padahal Allah tahu ada kebaikan di dalam kejadian itu. Betul? Terus gimana tuh Ustaz? Kita udah begini keadaannya, udah punya masalah, sedihnya nggak berhenti-berhenti, udah diingetin sama Allah. Buka surat Ar-Ra'd ayat 28. Surat apa? Ar-Ra'd ayat 28. Ya, surat ke-13 ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat siapa? Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hatimu menjadi tentram, tenang. Sok Bunda, kalau Bunda lagi dikasih masalah, mana yang paling penting? Dikasih solusi atau dikasih ketenangan? Jawab ya. Kalau Bunda lagi sedih, lagi kecewa, lagi punya masalah, mana yang paling penting? Solusi atau ketenangan? Bunda jangan bilang begini, Ustadz apa solusinya? Dikasih solusi, apakah menjamin masalahnya hilang? Enggak. Ada masalah lainnya? Ada. Berarti yang paling penting apa? Tenang. Makanya perhatikan. Yuk balik surat At-Taubah ayat 40. Ya, surat yang ada kalimat la tahzan innallaha ma'ana. Lihat. Ketika baginda Nabi ya bilang sama Abu Bakar la tahzan innallaha ma'ana. Setelah bilang itu, apa yang terjadi? Lihat. Surat apa? At-Taubah ayat 40. Lihat. Ya. Jika kamu tidak menolongnya Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari dua ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana. Lihat. Setelah baginda Nabi mengucapkan la tahzan innallaha ma'ana, lihat apa yang Allah kasih. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Lihat, setelah dibilang la tahzan innallaha ma'ana, apa yang terjadi? Maka Allah menurunkan apa? Ketenangan. Masya Allah. Allah nurun ketenangan. Jadi tenang dulu. Udah tenang, apa yang terjadi? Dan membantu dengan bala tentara malaikatnya yang tidak terlihat olehmu, dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah, dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah maha perkasa, Allah maha bijaksana. Lihat Bunda,
Kalau kita lagi dikasih masalah, yang paling penting sikap. Sikapnya jangan sedih, harusnya apa? Tenang, kan gitu kan? Tenang ini nggak bisa datang bim salabim jadi apa? Nggak bisa. Tenang ini dapat ketika apa? Bunda kembali ke siapa? Jadi bunda balik ke Allah, ingat Allah, makin dekat ke Allah, nanti bunda dikasih tenang. Ini kalau bunda udah tenang, maka nanti bunda akan menemukan apa? Bukan lagi solusi, tapi bunda mendapatkan hikmah di balik masalah. Bukan solusi, tapi apa? Solusi itu ya udah jalan keluar, tapi hikmah pelajaran. Bunda akan mencerna setiap kejadian dalam hidup sehingga bunda memahami apa yang terjadi dalam hidup itu. Jelas sampai sini? Berarti Ustadz, pertanyaannya, sikap ke Allah itu seperti apa? Sikapnya ada 4. 4-nya saya buat dalam 4M. 4 apa? 4M, sikap terbaik untuk melibatkan Allah agar kita tidak sedih ketika menghadapi masalah. Ada berapa? 4. M yang pertama, mengingat Allah. M yang kedua, menyebut-nyebut nama Allah. M yang ketiga, mendekat kepada Allah. M yang keempat, meminta kepada Allah. Itu kalau didefinisikan artinya zikir. Artinya apa? Ada 4M. M yang pertama, mengingat Allah. M yang kedua, menyebut-nyebut nama Allah. M yang ketiga, mendekat kepada Allah. M yang keempat, meminta kepada Allah. Pertanyaannya, bagaimana cara mengingat Allah? Bagaimana cara menyebut nama Allah? Bagaimana cara mendekat ke Allah? Dan bagaimana cara meminta kepada Allah? Insya Allah pembahasannya akan kita bahas di kajian selanjutnya. Kita akan ketemu dengan tema yang sama, jangan sedih, Allah bersamamu, bagian kedua. Jelas sampai di sini? Ya. Jangan sedih, Allah bersamamu, bagian kedua. Sampai sini jelas atau tidak? Cara berpikirnya jelas, ayatnya jelas. Kalau kurang jelas, bunda bahas lagi di rumah, baca pelan-pelan lagi di rumah, ya. Yang jelas, yang harus bunda tahu, tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kita kecuali semua diizinkan oleh siapa? Waktu bunda bahagia yang ngasih siapa? Allah. Kalaupun sekarang bunda lagi sedih, yang mengizinkan pun siapa? Maka tidak ada cara terbaik untuk menjadikan semua jadi baik kecuali kembali kepada yang maha baik, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. 4M. M yang pertama, mengingat Allah. M yang kedua, menyebut nama Allah. Yang ketiga, mendekat kepada Allah. M yang keempat, meminta kepada Allah. Ini prosesnya, seperti apa perjalanannya, dan bagaimana cara mengaplikasikannya. Insya Allah sepulang dari haji, semoga ahilman panjang umur, sehat walafiat, dan insya Allah kita akan bahas kembali pembahasan kita. Masih mau mendengarkannya? Masih mau menyimaknya? Ada ilmunya tidak? Bisa dipahami? Bisa diamalkan? Insya Allah. Sepulang dari sini mulai biasakan. Kalau lagi sedih, apa kalimat mantranya? La tahzan, jangan sedih, Allah bersama dengan kita. Kalau ada orang yang curhat, langsung kalau ada yang lagi gelisah, la tahzan, innallaha ma'ana. Makanya Ustadz di bio sebelumnya Instagram tulisannya la tahzan innallaha ma'an, jangan sedih. Ustadz tuh kayak enak banget yang ngomong kayak gitu. Emangnya Ustadz gak punya masalah? Kata siapa? Coba Ustadz punya masalah tidak?
Punya masalah nggak? Nah, ini masalah ibu. Sibuk dengan masalah orang lain kadang-kadang kita. Kita nih yang bicara boleh jadi sedang punya perasaan yang sama. Ini Ustadz bukan nasihatin ibu, tapi Ustadz lagi ceramah sama diri Ustadz sendiri. Hilman, seberat apapun ujianmu, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Barakallahu fikum. Barangkali itu yang bisa disampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah tambah sayang sama kita. Ada yang mau bertanya? Baik, tidak ada, terima kasih ya. Mohon maaf lahir dan batin, karena yang di sini mah murid-murid yang baik yang tidak mau menyusahkan gurunya ya. Jadi seperti biasa di Ahilman mah tidak usah ada tanya jawab, silahkan dipahami saja dari hati. Semoga bisa dimaknai. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan boleh di follow Instagram saya Ahilman Fauzi. Setidaknya kalau kita tidak menjawab, Bunda bisa melihat postingan-postingan kita di situ. Setidaknya bisa jadi jawaban dari setiap persoalan kita, insya Allah. Terakhir, mari kita angkat kedua telapak tangan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah ridho dengan kebersamaan kita pagi ini, dan kita semua makin disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Sama-sama. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Sekali lagi, ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam salam alaika, ya Habibi, salam alaika, salawatullah alaika. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Allah senang kepada hambanya yang sering berdoa. Allah senang kepada hambanya yang sering meminta. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes dalam doa pagi ini semakin menguatkan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan Bunda, Teteh, aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, sungguh besar sayangmu kepada kami ya Allah. Sungguh besar cintamu kepada kami. Sungguh luas rahmatmu untuk kami.
terhitung karunia-Mu untuk kehidupan kami. Sampai detik ini Engkau masih mencintai kami dengan melembutkan hati kami untuk datang ke masjid ini. Engkau masih mencintai kami dengan meringankan langkah kami untuk datang ke masjid ini. Padahal Engkau tahu siapa kami. Padahal Engkau tahu seperti apa buruknya masa lalu kami. Padahal Engkau tahu ya Allah hina-dinanya kelakuan kami. Padahal Engkau tahu busuknya diri kami. Padahal Engkau tahu tidak terhitungnya maksiat kami. Engkau sangat tahu berapa banyak dosa-dosa kami. Tapi hari ini Engkau mudahkan kami kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami mohon dengan sangat, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni maksiat kami ya Allah. Ampuni lupa dirinya kami. Ampuni keras hatinya kami. Ampuni perbuatan maksiat kami. Kami sadar ya Allah, itu yang menyebabkan ujian dan musibah datang untuk kami. Bunda, Teteh, minta ampun sama Allah untuk semua masalah yang kita hadapi sekarang. Minta ampun sama Allah. Allah, Engkau tahu begitu beratnya kami menjalani hari-hari ini. Engkau tahu di antara kami ada yang diuji dengan keluarganya. Engkau tahu di antara kami ada yang diuji dengan rumah tangganya. Engkau tahu di antara kami ada yang diuji dengan orang tuanya. Ada yang diuji dengan anak-anaknya. Ada yang diuji dengan hutang piutang dalam urusan hartanya. Ada yang diuji dengan fitnah, ghibah, cibiran kepadanya. Allah, hamba tahu, hamba sadar, rumah tangga hamba punyamu, pasangan hamba punyamu, anak-anak hamba milikmu, orang tua hamba yang menggenggam hatinya Engkau ya Allah, harta punyamu, urusan dunia ini punyamu. Kami tak punya apa-apa ya Allah, maka kami menyerahkan semuanya kepadamu. Allah, bantu kami, tolong kami, kuatkan hati dan pundak kami untuk menghadapi beratnya ujian kami. Allah, jangan tinggalkan kami. Allah, temani hidup kami. Allah, peluk tubuh kami. Allah, ringankan langkah kami. Allah, tidak mungkin Kau menciptakan sesuatu kecuali Engkau siapkan kebaikannya. Tidak mungkin ya Allah Engkau menakdirkan sesuatu kecuali Engkau pun menitipkan kebaikan di dalamnya. Ya Allah, tenangkan hati kami, lembutkan perasaan kami.
bimbing hidup kami dalam kebaikan. Bunda, Teteh, silahkan sekarang berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Yang punya masalah, yang lagi susah, ayo minta sama Allah. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Allah, ampuni kami. Allah, tutup aib-aib kami. Allah, jangan wafatkan kami sebelum Engkau terima taubat kami. Allah, jangan akhirkan hidup kami sebelum kami kembali kepadamu ya Allah. Allah, ajarkan kami ridho dengan ketentuanmu. Ajarkan kami ikhlas dengan kehendakmu ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah, dunia bukan tempat tinggal kami. Kami tahu satu saat kami akan pulang menuju Engkau ya Allah. Kami hanya ingin ya Allah, bantu kami istiqomah di jalan-Mu ya Allah. Tidak ingin berbuat dosa lagi, tidak ingin tergelincir dalam maksiat lagi. Tidak. Cabut kenikmatan maksiat yang sering kami lakukan, dan tanamkan nikmat taat untuk kami dapatkan ya Rabb. Allah, maafkan kesalahan kami kepada ayah ibu kami. Jika ayah ibu kami masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, bahagiakan hari-hari tua orang tua kami ya Allah. Jika orang tua kami ada yang telah wafat, lapangkan alam kuburnya, terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosa. Mungkin ujian yang datang ini disebabkan karena ulah kami kepada orang tua yang pernah menyakiti. Allah, ampuni dosa pasangan hidup kami, ampuni dosa rumah tangga kami. Anak-anak, Bunda, Teteh, izin sebutkan nama anak-anak kita. Bayangkan wajahnya, hadirkan wajahnya ya Rabb. Untuk anak kami yang bernama, sebutkan namanya ya Allah. Takdirkan anak-anak kami soleh dan soleha ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kabulkan doa kami, ijabah permintaan kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.